properti hanya bisa turun karena 3 faktor. Satu, harga tanah turun. Harga tanah itu harga terbatas. tanah sepertinya juga tanah terbatas, nggak pernah diproduksi lagi. Jadi nggak mungkin bisa turun. Yang kedua, harga properti bisa turun kalau UMR turun. Saya rasa pemerintah nggak berani menurunkan UMR dengan kondisi seperti begini. Harga properti bisa turun kalau construction cost itu turun, semen, pasir turun. Kita melihat dengan rupiah kita saat ini di 16.300, sangat sulit untuk bisa mengatakan bahwa construction cost itu akan turun. Jadi kalau ketiga hal ini tidak turun, ini sebenarnya PR yang paling besar untuk middle class di 2-3 tahun ke depan. Will you still afford to buy property at that time? Salah satu faktor yang besar yang mempengaruhi penjualan properti adalah generasi yang berbeda saat ini. Kalau kita tahu, baby boomers dan generation X itu mungkin sedikit punya kesamaan ya. Baby boomers itu yang paling muda usianya 61 tahun, yang paling tua 79 tahun. So they are quite old right now. Dan these people have money. Ya, kita baik baby boomers maupun generation X, mereka hidup di zaman Indonesia very strong in the business. So they have a lot of saving. So whatever money they have, they will buy property. Whatever money they have, they will buy goods. Okay? So generation X ini dengan baby boomers, satu indikator yang menarik adalah baby boomers tuh anaknya kurang lebih biasanya 5 ke atas. Nah, sampai di generasi saya, teman-teman saya, biasanya anak tuh maksimum 3 sampai 4. Kemudian masuk generation Y, ya, milenial, anak mulai turun 1 sampai 2. Generation C, pertanyaannya apakah anaknya sisa 1 atau bahkan nggak mau punya anak sama sekali. Dan ini yang membuat cara mereka berinvestasi beda. Mereka yang beli properti di tahun 90 akhir atau pertengahan, mereka tuh make a lot of money, untung dari kenaikan properti yang pesat sekali. Ya, properti itu harganya kenceng naik itu sampai tahun 2014. So everyone talking udah beli properti aja, simpan aja pasti untung. So behavior itu mereka collect a lot of property. Nah sekarang ketika anaknya di Gen Y dan Gen Z yang jumlahnya kadang-kadang hanya 1 dan 2, anak ini tidak perlu beli properti lagi kadang-kadang karena orang tuanya sudah punya properti lebih dari 1 gitu. Jadi instead of buying a new product, they buy yang mungkin kalau ayahnya punya, orang tuanya punya, ya dia jual lah. Dia mungkin cari yang lebih kecil atau yang lebih bagus.